Ya udah, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua, bahagia semua hari ini. Alhamdulillah. Saya sebagai ini ya. Berangkat semua hari ini. Lainnya berangkat. Sampai ini berangkat. Oke ya. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang munakaha. Pernah dengar istilah munakaha? Belum pernah sama sekali ini? Belum pernah ya. Jadi munakaha ini artinya adalah percintaan. Jadi kalau di kelas 10 dulu kalian belajar tentang larangan perbuatan zina, pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian dulu Bapak kan menyampaikan ya, rasa cinta itu boleh atau enggak? Boleh. Antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki boleh. Tapi yang tidak boleh adalah menindaklanjuti rasa cinta itu dengan cara yang salah. Nah, munakahat ini adalah jawaban dari pembelajaran yang kita lakukan setelah dulu. Ya, jadi zina nggak boleh, yang boleh adalah menindaklanjuti dengan cara yang benar, yaitu pernikahan. Tujuan pembelajaran yang kali ini yang pertama adalah murid mampu mengidentifikasi hukum, tujuan, rukun, dan syarat sah menikah. Yang kedua adalah murid mampu menganalisis problematika atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial kita setiap hari. Ya. Karena seperti yang kita tahu, bertambahnya kemajuan teknologi, ternyata banyak sekali permasalahan sosial yang baru muncul. Gitu ya. Ini ya. Menurut kalian apa itu pernikahan? Yang mau jawab pernikahan menurut kalian dulu apa? Ya, apa? Hubungan antara perempuan dan laki-laki udah menikah ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut saya, tapi sudah disahkan menurut agama dan menurut hukum negara, gitu ya. Ini dengan lain satu dari ada pendapat yang lainnya lagi? Pernikahan adalah apa? Ayo, jangan takut salah. Apa? Menurut kalian menikah di mana? Pernah lihat orang menikah apa belum? Yang menikah yang kalian lihat, yang kalian amati apa? Mengesahkan hubungan, ya, mengesahkan hubungan. Oke, ya. Nah ini, pernah nggak melihat prosesi pernikahan? Pernah lihat saudaranya yang menikah? Ya. Ada apa aja yang biasa kalian amati? Prosesi ijab kabul sambil berdoa mesti ya. Terus apa lagi? Makanannya, terus
menit nggak apa-apa kan memang kita lihat ya ada makanannya, terus apa lagi? Bagiannya. Oh, foto-fotonya, ya. Terus apa lagi? Bagiannya. Oh, prosesi adatnya, gitu ya, Anda benar. Karena setiap daerah sesama Banyumas aja ternyata adat atau prosesinya berbeda. Ada lagi kan kalau yang cowok-cowok ini laki-laki biasanya mengamati apa kalau lagi di hajatan? Oh, rasanya ya, jangan sampai salah bidik antara laos sama daging ya. Oke ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Ada atau tidak aturan agama maupun undang-undang pernikahan yang kalian ketahui? Ada ya. Ada dasarnya. Ada sah menurut Putri tadi ada sah menurut agama. Berarti landasannya adalah aturan yang ada di Al-Quran. Kemudian sah menurut negara, berarti landasannya adalah di undang-undang yang pernikahan, ya. Ini pas banget ya kalau berlatih ya. Tadi kalau pernikahan ya. Nah, yang berikutnya pernah nggak mendengar istilah pernikahan online atau daring? Pernah? Emang ada, Bu? Nah, nanti kita bahas apa ada, Bu. Nanti kita cakap. Kalau bisa, saya nikahnya sama orang Amerika aja. Itu cita-cita Bu Aspa. Tambahin dong biar kita bisa lebih. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Arfal jelaskan pertemuan kali ini tahapan-tahapannya apa aja sih. Nanti Bu Arfal akan putarkan video materi ya, sedikit materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita bahas. Kemudian nanti kalian akan dikelompokkan, kalian berkelompok menjadi 5 kelompok karena satu kelas ada 30 anak ya, 35. Jadi 5 kelompok. Kemudian nanti Bu Arfal akan memberikan permasalahan atau problem-problem pernikahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalian mengkaitkan dengan materi yang sudah kalian pelajari, baik dari video, baik nanti dari internet maupun dari media cetak. Jelas ya? Jelas. Silakan bertanya. Diperhatikan semuanya ya. Ini dari bekal kalian nanti untuk diskusi bersama teman-teman. Kita bakal nih. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam 2 alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Adapun yang Oke, itu tadi sudah ada gambaran terkait syarat rukun nikah, tujuan pernikahan menurut Islam. Sudah ada gambaran? Sudah. Terkait rukunnya tadi ada apa aja? Calon suami, calon istri, saya sebut lagi bersama. Terus apa lagi? Terus ijab dan kabul, terus terakhir mahar ya. Tapi ada mahar gitu ya. Ya yang utama sebenarnya adalah harus ada calonnya terlebih dahulu ya. Terus yang berikutnya tadi selain rukunnya kemudian ada tujuannya ya. Jadi menikah itu tidak hanya ibaratnya kalian yang penting udah nggak pacaran lagi jadi nikah, tapi ternyata ada tujuan lainnya. Dan hukum pernikahan hukum awalnya apa tadi? Mubah. Artinya boleh menikah, boleh tidak menikah. Tapi hukum ini bisa berubah ya tergantung dari
orangnya, ya, orang yang sudah dewasa ini, apakah dia itu satu sudah mampu, ya, kalau dia kondisinya sudah mampu, kemudian dia khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina, maka hukum yang awalnya mubah menjadi wajib, ya. Nah, nanti bisa kalian eksplor lagi, ya, dengan menggunakan internet atau kemudian media cetak, ya. Dan nanti kalian akan mengkaitkan materi yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama dengan problematika, ya, permasalahan pernikahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Bu Akal akan bagi kelas ini menjadi 5 kelompok, dihitung urut 1 sampai 5, kayak gitu ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan tadi. Ya, nanti bakal bagikan permasalahannya mungkin dapat yang ya. Kalau gimana? Ada yang beri, ada usolnya ya. Yuk, kita terus kirim. Ya, langsung silakan bergerak. Dibikin 5 kelompok ya. Siapa sih? Sama Ustaz Isud ya? Ya. Nanti langsung dapat bimbingan. Iya. Bisa membimbing nggak sih? Saling berhadapan-hadapan ya, nanti diskusinya berjalan dengan lancar. Aina, kamu mau berapa? Ini, kamu berapa? Itu siapa? Itu kan ini aja ya. Kelompok 3. Sudah duduk semuanya? Ini boleh menggunakan HP, boleh menggunakan media cetak, silakan. Sudah dapat LKPD semuanya? Di situ masing-masing kelompok memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Yang kelompok pertama ada permasalahan lavender marriage ya. Aduh, apa itu? Lavender marriage. Terus kelompok 2 apa? Kelompok 2 pernikahan kontrak. Pernikahan kontrak
Ini kita pesan lain ini rekayasa nih tujuh ya mau apa sebulan biasa jadinya jadi kalau yang berjaga rekayasa ini kompilasi nanti kan kalau ada pertanyaan baca biar nanti kalau ada yang tanya bisa makanya kan harus hati-hati, jangan mudah untuk salah yang berbeda ya nanti gimana lebih gimana alasannya apakah nanti ketika ada pertanyaan lain kamu punya untuk mengajukan jawaban ya ini berapa? Di awal-awal ini dari ini ya, sampai ya, sebagai seorang fans ya, tapi juga belum turun, masih kayak belum turun, boleh yang cowok masuk kan tokoh itu loh, tokoh populer kan pasti dia aja bisa menantang kita enggak gitu kalau itu nggak kita yang bukan Islam Itu titik. Ini 5 menit lagi ya anak-anak.
Terus ternyata HPA ada ketika tanggal silakan Tapi di sini kalau sering potensi apa? Dia dewasa atau dilarang kelihatannya biasa kembali kepada jadi ambil kesimpulan kalau secara hukum undang-undang kalau secara hukum berarti kalau syaratnya terpenuhi oke kan kalau secara hukum berarti nanti disampaikan aja kalau secara dosa kayak undang-undang perkawinan yang bagus aman-aman saja nah tuh how to write dituliskan ayo dituliskan cerahan hatinya saya sekalian Yang penting bisa buat minum, Pak. Ini belum pindah apa? Bagaimana sepertinya asik sekali. Asik sekali ini. Karena kan waktunya relasinya Oke, 1 menit terakhir. Terus 2 menit terakhir. 4, 3, 2, 1, stop. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Menarik dari diskusi hari ini. Kayaknya 3 jam aja nggak cukup itu ya. Biar otot-otot kalian yang tadi tegang pusing mikirin permasalahan orang lain. Biar enteng lagi ya kita. Iya. Jadi SPP kita kali ini sesuai temanya karena tema kita adalah ya. Jadi nanti kita ice breaking-nya tepuk sambil kalian perhatikan dulu gerakannya. Oh, masih ini ya. Sudah siap kalian perhatikan gerakannya dulu. Nanti setelah selesai satu putaran kalian perhatikan gerakan. Kita gerak bersama-sama biar siang hari kita semangat lagi. Oke. Sambil dipraktikan dulu biar nanti ada lomba serasin lagi. Dan dipotong. Ya, sambil latihan ya nanti ya. Ya, sama-sama jangan malu-malu nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang pernikahan beda agama. Nah, yang pertama tuh ada pengertian nikah beda agama. Nikah beda agama itu adalah pernikahan dari seorang muslim terus dengan orang yang beragama lain, musyrik atau kafir. Terus hukum haram seperti yang terkandung di surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu Surah 22 hukum menikah beda agama seperti yang terkandung di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221 yaitu laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Perempuan muslimah juga dilarang menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Pengecualian berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatannya dan dengan beberapa syarat penting seperti keimanan yang kuat dan tidak terpengaruh oleh agamanya. Jadi, berikut kandungan yang ada di Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelih ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Setelah itu ada Seman 2 tahun 2023 adalah surat edaran MA Mahkamah Agung dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda kepercayaan bertujuan memberikan petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hukum negara UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit larangan pernikahan beda agama. Namun pernikahan diakui sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Hingga saat ini belum ada satupun agama yang secara resmi mengakui pernikahan beda agama. Pendaftaran sipil. Pencatatan pernikahan beda agama sangat sulit dilakukan di Indonesia. Sebagian pasangan memilih untuk menikah secara hukum di luar negeri agar perkawinan mereka diakui secara hukum. Iya, silakan tanggapannya dari kelompok sakit apa nih kelompok apa ini? Saling jaga ya. Ya silakan. Saling jaga. Tanggapan kemudian pertanyaan silakan. Silakan. Namanya siapa? Tri Amalia. Tri Amalia silakan bertanya ya. Jadi kalau misal ada orang muslim ya, nah itu tuh kan beda agama ya. Nah dia tuh mau masuk ke agama Islam tapi nggak dari hati, cuma pengen toh biar bisa nikah sama yang agama ya, sama yang agama muslim biar kan satu agama, jadi kan mereka bakal sah secara agama dan negara. Itu gimana menurut pendapat kalian? Terima kasih. Silakan tanggapannya. Ada gue. Like masak apa? Aduh, ya. Ya, silakan mau menjawab siapa? Yang pertama itu kasus masuk Islam ya, buat masuk Islam sendiri bukan karena Allah tapi karena mau menikah sama orang yang kita cintai itu nggak bisa, udah nggak sah. Soalnya kan niatnya itu bukan karena Allah tapi karena orang yang cintai.
Semangat. Semangatin ya. Ada tanggapan lainnya lagi Kak ini? Ada tanggapan dari kelompok penanya? Berarti ya silakan ya. Berarti kan kalau secara masuk Islamnya nggak sah ya. Berarti ceritanya juga nggak sah. Terima kasih atas jawabannya. Kalian keren. Oke, kita dulu kita lanjutkan yang kelompok kedua dulu ya. Nanti cari yang kesimpulannya ya. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kasih Bapak, B kasih W, kasih O, kasih W. Silakan duduk. Lanjut ya ke kelompok yang kedua, semangat ayo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nikah mut'ah. Apa yang Anda ketahui tentang nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu pernikahan kontrak yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, bukan untuk tujuan membentuk keluarga jangka panjang. Dalam pernikahan ini ada kesepakatan mahar dan durasi, dan setelah waktu habis, pasangan akan berpisah otomatis tanpa talak dan tanpa ada warisan. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang, dan juga pernikahan ini memperlakukan seorang perempuan Nikah mut'ah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Konstitusi Hukum Islam. Yang keduanya menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta dijabarkan oleh pejabat di tengah. Nikah kontrak juga diharapkan oleh Fatma MUI dan dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh kasusnya di Sukabumi jadi korban kawin kontrak di Cina, terus kawin kontrak di Cianjur. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW memang pernah membolehkan nikah mut'ah. Kemudian melarangnya seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Muslim berikut, yang artinya Salamah bin Aqwa berkata, Rasulullah SAW pernah membolehkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat maka selama 3 hari. Kemudian beliau melarang kami dan melakukan nikah mut'ah. Tanggapan dari kelompok kami tidak setuju adanya pernikahan mut'ah karena hukumnya dianggap haram dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang seharusnya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan mut'ah tidak memberikan jaminan perlindungan jangka panjang bagi perempuan maupun anak. Hubungan pernikahan harusnya didasarkan pada komitmen dan tanggung jawab, bukan batas waktu tertentu. Sudah cukup? Ya, silakan tanggapannya dari kelompok 1, monggo. Siapa? Putri. Mbak Putri, monggo. Saya mau tanya, kan tadi kalian menanggapi kalau pernikahan kontrak itu biasa karena tidak mewujudkan tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Tapi gimana akibatnya kalau ternyata di pernikahan kontrak itu mereka jadi sakinah mawaddah warahmah? Awalnya tujuannya apa, tapi ternyata setelah dijalani oke ya. Menurut kalian gimana? Itu jadinya hukumnya apa? Makasih. Gimana tuh, menarik banget nih pertanyaan dari Putri. Niatnya buat kontrak, tapi ternyata kayaknya korban drama Cina nggak sih?
Untuk pernikahan niatnya itu biasanya emang udah buruk, terus sudah ada perjanjian perjanjian kontrak waktunya, jadi kayak ada batas waktu tertentu buat nikahnya. Berarti dalam akad perjanjian sudah ditentukan waktunya ya. Ya, sudah. Nanti kalau sakinah mawaddah warahmah ya tetap harus putus kalau udah batas waktunya selesai, ya harus nikah secara sah, bukan nikah. Kalau nikah lagi gimana? Kalau mau sakinah mawaddah warahmah yang beneran, berarti nikah yang secara sah, secara agama dan negara. Yang penting berbeda. Gimana? Sudah oke? Diakhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke ya. Cukup dua. Nah, dari presentasi yang teman-teman kalian lakukan tadi ya, bisa kita ambil kesimpulan ya. Nikah beda agama, menurut agama boleh ya? Tidak. Ya, kemudian menurut negara juga Indonesia mengakui apa enggak itu? Tidak. Kemudian yang tadi nikah apa? Nikah muta atau nikah kontrak, menurut agama Islam boleh nggak itu? Tidak. Kemudian kalau secara negara sudah pasti tadi ya yang disampaikan kelompoknya Sharon, negara Indonesia itu mengakui undang-undang pernikahan Indonesia mengakui bahwa kalau melakukan pernikahan yang memenuhi atau sesuai dengan syariat agama masing-masing. Artinya kalau tidak sesuai dengan syariat agama yang bersangkutan, berarti menurut negara ya dianggap tidak sah. Kayak gitu ya, jelas ya? Jelas. Nah, yang pernikahan lavender tadi yang belum dibahas ya, lavender marriage ya, benar apa begitu ya? Lavender marriage itu berarti yang pernikahan gimana, Mbak? Jadi simpelnya, menurut saya itu lavender marriage itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam satu pernikahan, tapi bisa jadi salah satu dari mereka atau bisa jadi keduanya itu sebenarnya mempunyai orientasi seksual yang berbeda, entah itu homo, entah itu lesbi atau biseksual. Jadi intinya tuh menikah sekedar formalitas biar menjaga harga dirinya di mata masyarakat. Boleh nggak menurut Islam? Jelas tidak. Iya, jelas tidak karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Islam ya. Oke, terus yang sini bahas apa ya, pernikahan apa? Tahlili. Tahlili yaitu pernikahan apa? Bisa diceritakan ke teman-teman? Pernikahan tahlili itu adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak ba'in kubro atau talak tegas setelah masa iddah. Berarti menurut ajaran Islam boleh nggak? Tidak. Boleh ya. Jadi merekayasa pernikahan sudah cerai terus ternyata menyesal pengen balik lagi ke istrinya. Nah, kalau di Islam nggak boleh langsung dinikah lagi. Si mantan istri harus dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain. Ya, baru nanti kalau orang ini ternyata tidak berjodoh, kemudian cerai, balik lagi boleh. Tapi kalau ini direkayasa menurut ajaran Islam tidak boleh. Gitu ya. Terus kelompok yang terakhir membahas apa ini? Tentang pernikahan online. Pernikahan online yang tadi kan bertanya-tanya Fitri ya, sing duwe ayam nang di Amerika ya. Boleh nggak? Oh, di sini ada
dua yang berpendapat kalau nikah online itu ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi menurut mazhab Hanafiyah, ditekankan kesatuan waktu dan kesambungan antara ijab dan qabul selama kedua pihak saling mendengar dan memahami secara real-time, maka nikah dinilai sah meskipun dilakukan dari lokasi berbeda. Terus ada satu lagi yang dinilai ada yang berpendapat kalau itu tuh nggak boleh. Ini mazhab Syafi'iyah mengisyaratkan kesatuan tempat ijtihad al-majlis sehingga akad nikah dari sulit diterima karena wali dan mempelai tidak berada di ruangan yang sama. Namun pandangan ini dianggap kurang adaptif terhadap teknologi modern. Jadi ada pernikahan online, emang ada kemarin pas COVID-19 banyak pasangan kekasih yang terpisah jarak ruang dan waktu padahal jadwal pernikahannya sudah harus dilaksanakan. Akhirnya terjadi yang namanya pernikahan atau akad online daring gitu ya. Kemudian dulu pernah juga di masa Gus Dur masih muda, pernah dengar ceritanya? Jadi Gus Dur muda ini berburu sampai ke Mesir. Ternyata karena berburu di Mesir lama, keluarga sudah mendesak untuk menikah, tapi posisinya pendidikannya belum selesai. Akhirnya pihak keluarga dia punya kekasih namanya Ibu Nur Sinta yang nantinya jadi istrinya gitu ya. Kemudian dinikahi. Nah, nikahnya itu virtual lewat telepon, tapi diwakilkan oleh siapa? Oleh kakeknya Gus Dur. Maka pada saat itu pernikahannya Gus Dur itu fenomenal. Kaget, masa anak bocah wadon ayu esi pinis bojo karo kapi-kapi kumpul secik tahun. Ternyata itu adalah nikah online kalau di era sekarang, tapi ditakwilkan atau diwakilkan oleh walinya kayak gitu ya, oleh kerabatnya Gus Dur kayak gitu. Jadi sebenarnya nikahnya sama Pak Gus Dur kayak gitu ya. Jelas? Nah, sekarang Bapak minta ini dong tanggapannya ya, kesan-kesan, kemudian kalian belajar apa aja sih hari ini. Nanti Bapak bagikan lembarnya, kalian tuliskan apa yang menarik di pembelajaran ini, kemudian mungkin kalau ada masukan atau apa yang sudah kalian pelajari gitu ya. Jelas? Nanti tinggal ditempel. Iya enggak? Enggak ya, enggak apa-apa. Siapa tahu kamu mau memberi masukan yang membangun gitu. Oh, nikah doain ya. Amin. Kita tolong satu orang membagi buat buat nempel itu boleh? Iya, nempel di sini. Ini ada solasinya nih. Ada solasi ada. Karena nanti kalau udah dewasa, udah punya duit banyak, berkah direstui orang tua, nikahlah yang sah ya. Jangan pilih online, kecuali kalian memang lagi di mana, terus memang di hukum negara kita boleh, silakan kayak gitu seperti ceritanya Pak Gus Dur gitu ya. Nah, tapi yang jelas ke depan kan Indonesia akan bonus demografi banyak sekali ya. Jangan menyumbang yang menjadi demografinya meledak ya. Ojo bocah manak bocah ya. Jadi pastikan kalian sudah sadar betul dan tahu betul bahwa menikah adalah ibadah terlama dengan fluktuatif dinamika yang luar biasa. Kalau kalian kuat, monggo. Tapi tidak boleh manak bocah loh ya. Maksudnya kalian masih muda, jangan sampai menikah muda ya. Oke? Kecuali persyaratannya sudah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Yakin kalian nggak menikah dini ya? Apa cita-citamu? Karena menikah dalam hukum Islam itu adalah melindungi perempuan. Bagaimana perempuan menjadi yang bermartabat dan berharga di mata dunia kelak ya, untuk mencapai akhirat dan ketemu dengan Allah nanti ya. Karena tujuan kita beragama apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan yang lain-lain. Terima kasih, tetap semangat, gapai cita-cita. Menikahlah dengan orang yang tepat kelak. Menikahlah karena Allah, karena itu yang akan diridhoi sama Allah SWT.